Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kita cintai, kita hormati, dan kita banggakan Ibu Dr. Atika Zaki Mars, yang saya secara pribadi sudah lama sekali tidak bertemu, tapi memang semangat Ibu ini selalu menjadi contoh dan teladan buat kita yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi generasi penerusnya ya, Ibu Atika di Persyarikatan Muhammadiyah. Teh Neni sebagai penasehat P3I dan juga yang penyemangat luar biasa Bu Atika untuk persiapan penyusunan buku ini, ya, buku Menapak Jejak Nyi Walidah. Dan juga di sini ada Kak Isna Humairah. Ini Kak Isna ini mantan Kabid Imawati prode saya, Bu Atika, 2006-2008. Dan ada Mas Afif ya. Namun mungkin nanti akan bergabung lagi teman-teman Imawati ataupun kader-kader perempuan Muhammadiyah yang lainnya. Yang pertama, terima kasih Bu Atika atas kesempatan dan waktu yang diluangkan untuk kami untuk bisa menggali terkait pengalaman Ibu, perjalanan Ibu secara karir sebagai dokter maupun nanti perjalanan di Aisyah. Itu ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim penulis, nanti mungkin kita akan pertanyakan satu persatu. Namun sebelum memasuki proses wawancara ataupun tanya jawab ini, marilah sama-sama kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sedikit pengantar dulu dari Teh Neni sebagai inisiator dan penasehat dari tim buku. Silakan Teh Neni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita cintai, Dr. Atika Zaki Mars, ini ibunda kita semua ya. Siar juga ada kedekatan, saya juga ada kedekatan dengan Ibu begitu ya. Alhamdulillah Ibu masih cantik sama seperti dulu ketika kita ketemu sama-sama. Saya masih hamil anak pertama. Alhamdulillah Bu, gagasan kami itu adalah ingin mengumpulkan perempuan-perempuan potensial di dalam satu wadah Pusat Pengembangan Perempuan Indonesia, di mana penggagasnya adalah anak-anak muda, Aisyah begitu ya, mantan-mantan mahasiswi IM Imawati ya, yang tergabung dalam satu wadah begitu. Kita semua Aisyah, tapi sebenarnya secara keanggotaan kita open gitu ya. Nah, ini memang kita menggalang teman-teman ini untuk melakukan satu karya nyata begitu, mendampingi Aisyah yang sudah 1 abad lebih berjuang untuk perempuan-perempuan Indonesia begitu. Jadi banyak sekali kegiatan kami Bu Aisyah. Bu Atika, selain membuat buku ini juga kita ada program pemberdayaan perempuan, ada juga kesehatan, juga nanti ada juga riset dan lain sebagainya. Tapi yang baru pertama akan kita luncurkan ini adalah pembuatan buku dengan judul Penerus Jejak Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah. Mudah-mudahan buku ini menjadi inspirasi tidak hanya Aisyah, perempuan-perempuan Aisyah, tetapi juga perempuan Indonesia dan mungkin juga dunia begitu. Besar harapan kami untuk untuk bisa kita launching itu setelah Lebaran. Kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Kita juga menghubungi beberapa senior begitu. Saya kira itu saja pengantar dari kami. Terima kasih banyak atas kesediaan dan keluangan waktu Ibu. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan nanti pada saat launching kita juga bisa bersama-sama hadir menyaksikan acara launchingnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siar, dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Neni. Ini baru bergabung Rizni Julaina Yuhan. Ibu ini juga salah satu tim buku ya. Nanti mungkin bisa juga kolaborasi dalam menyampaikan pertanyaan kepada Ibu. Baik Bu Atika,
kita langsung saja pada sesi pertanyaan pertama, tapi ini mungkin santai aja ya Bu ya, supaya Ibu juga ceritanya enak mengalir. Nah, kalau boleh tahu, awal cerita Ibu menjadi dokter ini kira-kira keinginan sendiri atau keinginan orang tua ataupun keluarga, Bu? Boleh diceritakan nggak, Bu, ke kami? Terima kasih Mbak Syar dan Mbak Naini serta yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir mudah-mudahan saya lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari junior-junior saya yang nanti akan menggantikan kami menjadi pimpinan-pimpinan di Aisyah dan Muhammadiyah serta di organisasi Islam yang lain juga ada. Kalau mengenai awal saya menjadi dokter dan sebagainya, bisa saya sampaikan begini. Saya itu dari keluarga petani. Ayah saya itu petani kecil di desa Kebarongan di daerah Banyumas. Ibu saya ibu rumah tangga biasa, putranya 9 ayah saya itu. Tapi ayah saya itu kiai dan dari kalangan pondok pesantren gitu ya. Nah itu bapak yang saya ingat. Itu ayah saya selalu menekankan begini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mulia, tidak ada yang lebih mulia dari Islam. Maka kamu sebagai orang Islam harus jadi orang yang mulia. Caranya bagaimana? Sekolah, belajar setinggi-tingginya kamu, semampu kamu. Padahal saya ingat bahwa ayah saya itu ya tidak terlalu bukan petani kaya raya dan saat itu juga jadi karyawan KUA. Tapi saya sudah sendiri, hidup sendiri dari SMA bersama kakak-kakak saya. Jadi saya mengurus diri sendiri, disewakan rumah itu, mengurus diri sendiri dengan kakak. Nah, kenapa saya memilih dokter? Ayah saya bilang, kamu jadi dokter, kakakmu jadi dokter, nanti ada yang mulanya bukan begitu. Mulanya kakak saya dulu yang laki-laki harus jadi dokter, saya jadi bidan, adik saya jadi apa, nanti kita membuat klinik. Kemudian dengan takdir Allah, saya itu kan tidak tinggi. Jadi waktu mau masuk bidan, tingginya kurang. Jadi itu ya seperti ada hikmah di balik musibah. Jadi ya sudah, karena tidak diterima jadi bidan, kamu jadi dokter. Ya sudah. Nah itulah, saya hanya mendaftar satu-satunya fakultas kedokteran. Kenapa dokter? Ayah saya itu ingin bahwa kalau dokter itu bisa menolong orang begitu aja. Padahal yang lain-lain juga bisa sebetulnya. Tapi pemikirannya itu hanya begitu, ya sudah, saya lakoni saja. Saya kuliah di Fakultas Kedokteran Undip, masuk tahun 67. Nah waktu itu kan masih suasana 66, 67 itu suasananya masih suasana yang seperti ini, pergantian kepemimpinan. Kemudian masih ada pemberontakan PKI itu 65, 66, 67. Jadi sekolah kuliah itu juga masih gini. Sampai waktu kuliah saja bisa diundur sampai 6 bulan. Karena kadang-kadang nggak kuliah, kadang-kadang kuliah. Jadi diundur 6 bulan. Jadi saya sebetulnya rugi 6 bulan, tapi tidak masalah. Nah kemudian saat itu juga perjuangan kami, KAPI, itu ya pelajar-pelajar itu untuk membubarkan PKI. Saya juga ikut aktif, karena dari dulu saya sudah aktif. Dari sebetulnya kalau umur 4 tahun itu saya sudah diajak ibu saya untuk di Aisyah. Ibu saya ngaji di Aisyah, saya main-main. Kemudian SMP ikut SD, SMP ikut drum band Aisyah. Kemudian SMA saya PII, Pelajar Islam Indonesia, dan saya aktif sampai menjadi waktu itu wakil PII Wati Sekodia Semarang. Kemudian menjadi ketua PII Wati Sekodia Semarang.
SMA zaman dulu itu jarang anak-anak SMA aktif di organisasi, tapi ayah saya membiarkan karena ayah saya tahu bahwa anak ini suka di organisasi dan anak ini insya Allah bisa menjadi pemimpin gitu. Itu yang terbayang di ayah saya. Makanya saya aktif di di Aisyah, di NA ya waktu itu, aktif di PII. Saya dibiarkan saja keluar kota juga boleh untuk training. Nah itulah perjalanan saya di Fakultas Kedokteran. Nah di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, kalau saya sampaikan bahwa di situ kita minoritas, HMI minoritas. Orang-orang Islam banyak, tapi banyak mereka ke GMNI. Bahkan saat itu juga masih ada yang namanya CGMI, jadi underflow-nya PKI. Jadi betul-betul kita minoritas, tapi karena minoritasnya itulah kita menjadi tergembleng di situ. Nah, itulah perjalanan waktu masih mahasiswa. Sampai akhirnya saya lulus. Sebelum lulus saya sudah menikah dulu. Setelah menikah istirahat dulu, terus diteruskan lagi sekolahnya. Tapi belum punya anak saat itu. Nah, setelah lulusnya jadi lama, tahun 76 lulus, langsung masuk ke Rumah Sakit Islam Jakarta. Itu juga tidak sengaja. Saya jalan-jalan, kemudian bapak saya, kemudian kok ada Rumah Sakit Islam, udah kamu kerja di sini aja. Jadi selalu bapak saya itu nggak punya pilihan, pokoknya kalau ada Islamnya, udah di situ aja. Padahal saat itu Rumah Sakit Islam itu baru mulai, jadi masih belum berbentuk seperti sekarang ini. Dan ternyata itu punya Muhammadiyah. Terus ayah saya begini, udah kamu di situ saja, nggak usah jadi pegawai negeri. Jadi saya tidak pernah menjadi pegawai negeri. Walaupun saat itu saya sudah dipanggil untuk menjadi pegawai negeri, tapi bapak saya tidak berkhidmat saja di situ. Ya sudah, jadi mulai dari 76 sampai sekarang saya di Rumah Sakit Islam Jakarta di lingkungan Muhammadiyah. Nah, kenapa saya tidak menjadi spesialis? Itu juga ada ceritanya. Saya itu suka dengan hal-hal waktu itu kalau akan menjadi dokter spesialis, saya harus kembali ke kampus, jadi harus kembali ke alma mater. Saya kan lulusan Semarang, jadi saya harus meninggalkan Jakarta, meninggalkan anak, meninggalkan suami untuk kuliahnya di Semarang. Nah saya nggak mau, sehingga saya tetap sebagai dokter umum di Rumah Sakit Islam dan saya aktif di Muhammadiyah waktu itu, Muhammadiyah dan Aisyah bersama-sama dengan Dr. Sugiyat, almarhum Dr. Jufri, almarhum Dr. Malihah, almarhum Dr. Kusnadi. Disitulah saya dikader oleh beliau-beliau. Sehingga di antara teman-teman, di antara itu ya, karena saya aktif di rumah sakit, juga aktif di masyarakat, sampai gelarnya itu dokter ora umum, dokter umum yang tidak umum. Itu kalau orang Jawa tahu itu, tidak umum itu tidak seperti dokter yang biasa begitu, karena aktif di masyarakat. Tambahan lagi ada waktu itu BKKBN, saya aktif juga di BKKBN. Nah itulah yang saya menjadi lebih peka saya terhadap masyarakat, karena dari awal sudah ke masyarakat. Kalau dokter, saat itu di antara teman-teman senang menjadi dokter karena menghadapi pasien. 1, 2, 3, sampai 10, sudah nggak mikir lagi. Tetapi kalau kita di masyarakat, terjun di masyarakat, tidak hanya itu yang dipikirkan, tapi memikirkan masyarakat. Kok begitu ya, kasihan masyarakat di bawah. Saya dulu belusuan bersama Dr. Malihah, memberikan penyuluhan kesehatan, memberikan penyuluhan mengenai keluarga berencana, memberikan edukasi ya semampunya kepada masyarakat. Dan itu ternyata menyenangkan.
untuk saya itu memuaskan daripada saya hanya menghadapi pasien-pasien. Ya memang saya tetap saja bekerja sebagai dokter, tapi yang saya hadapi kok kayaknya monoton ya, panas, batuk, pilek, mencret. Ya sekitar itu saja. Walaupun pasien saya itu di puskesmas sampai 70 sampai itu, dan waktu di puskesmas pun, puskesmas Rumah Sakit Islam, saya aktif di masyarakat sampai puskesmas kami itu mendapatkan semacam penghargaan sebagai puskesmas yang teladan saat itu untuk golongan puskesmas swasta, karena keaktifan kita sebagai pimpinan puskesmas di masyarakat. Nah, itulah kira-kira perjalanan karir dokter saya selama ini. Baik Ibu. Jadi kalau bisa dibilang sekarang Ibu yang kami pantau saat ini, Ibu konsen pada kesehatan anak dan ketahanan keluarga. Apakah kira-kira aktif di BKKBN dan masyarakat itu menjadi salah satu motivasi, atau ada motivasi lain kira-kira sehingga Ibu konsen dalam kesehatan anak dan ketahanan keluarga? Antara lain itu dari BKKBN. Tapi dari pemantauan, kalau kita mengadakan kegiatan-kegiatan Aisyah di desa-desa, kemudian kegiatan Aisyah yang di ranting, itu saya melihat ya, banyak ibu-ibu yang sebetulnya tidak paham bagaimana dia berperan sebagai seorang ibu, berperan dalam mendidik anaknya. Jadi disitulah tergerak oleh kita di Aisyah, dan kebetulan memang ada program di Aisyah, program keluarga sakinah. Nah itu saya semakin terdorong untuk berperan di dalam kesehatan dan ketahanan keluarga, juga anak-anak. Itu saya senang sekali memberikan edukasi yang bersifat, yang pertama, yang bersifat semacam parenting. Kalau dulu belum ada itu namanya parenting, tapi pengasuhan anak. Kemudian pada kesehatan ibu dan anak, kesehatan anak-anak sendiri, sampai kita mengadakan demo. Bagaimana sih caranya supaya ibu-ibu itu bisa memasak makanan untuk anak-anaknya dengan biaya yang rendah, terjangkau. Nah itu masakan dari tempe, dari tahu, dan masakan-masakan dari ikan, pokoknya yang tidak mahal, tapi untuk anak-anaknya itu akan menjadi anak-anak sehat. Karena saya selalu terpikir, selalu terngiang-ngiang, perkataan ayahnya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kita harus menjadi orang Islam yang mulia. Jangan, tidak ada yang lebih mulia dari Islam. Maka orang-orang itu juga harus mulia. Nah kalau harus mulia dengan apa? Pendidikan. Bagaimana kalau anak-anak itu kurang gizi? Tidak akan bisa dia menjadi anak-anak dengan IQ yang baik dan sebagainya. Jadi semuanya kegiatan itu kita kaitkan dengan li'ilal kalimatillah, untuk meraih ridho Allah, dan untuk semuanya itu izul islami wal muslimin, jadi untuk kemenangan, untuk kebahagiaan orang-orang Islam, karena banyak sebetulnya mereka yang tidak tahu dengan dirinya sendiri. Itu kira-kira begitu, Bu. Baik Bu, tadi kan Ibu mengatakan bahwa masih banyak orang tua yang belum paham bagaimana pengasuhan anak. Nah, dari perjalanan Ibu selama ini terkait dengan kesehatan anak, ketahanan keluarga, ada nggak hal yang cerita atau kejadian yang membuat Ibu terenyuh dan selalu terngiang-ngiang gitu Bu, bahwa ini kondisinya sangat miris sekali gitu. Ada nggak kira-kira momen kejadian seperti itu Bu? Yang sering saya dapatkan begini, saya sebagai praktisi saat itu, kemudian juga di masyarakat, bahwa seorang ibu itu tidak mempunyai keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi gini, masih punya anak kecil
kecil, masih mempunyai masih menyusui, sudah hamil lagi. Kemudian begitu seterusnya sampai kan selalu berkisah ke saya. Jadi saya menyampaikan gini, Ibu, apa Ibu tidak bisa keluarga berencana? Tidak boleh, Bu, sama suami saya. Nah, sekarang Ibu kalau pakai metode sendiri, saya ajarin bagaimana metode yang bisa Ibu jalankan sendiri. Kan biasanya kalau dulu disuntik, suaminya tahu kalau disuntik. Dipasang IUD, suaminya tahu, tidak boleh minum tablet, nanti tidak boleh. Saya ajarin mereka pakai sistem kalender. Kalau dengan sistem ngajarinya itu ya susah, karena ibu-ibu itu kebanyakan tidak telaten. Tapi daripada saya tidak mengajari mereka, maka saya ajarkan itu. Yang membuat miris saya sampai terenyuh, ada ibu yang anaknya sampai 11, ibu saya 9, tapi itu melahirkan sampai 11. Suaminya itu tetap tidak mengizinkan dia KB, dan di anak yang ke-11 itu ibunya meninggal karena perdarahan. Itulah ya saya yang terus, pokoknya saya harus memberi edukasi kepada ibu-ibu bagaimana mereka bisa merawat atau mengerti dirinya sendiri. Kalau dengan bapak-bapak, wong bapaknya itu nggak pernah konsultasi, jadi saya memotivasi ibunya. Dan yang paling mudah dan diizinkan. Kebetulan saya selalu mengkaitkannya dengan agama. Jadi pada zaman dulu kan Rasulullah itu mengajarkan ya dengan azal. Azal itu coitus interruptus. Ya sistem kalender itulah bisa dengan dikombinasikan dengan azal. Nah, itu yang pengalaman saya yang paling miris, meninggalnya ibu karena melahirkan. Iya, sekali ya. Yaitu jadi speechless juga saya. Ya baik Bu. Nah, ketika di kondisi pandemi sekarang ini, sejauh mana Ibu terlibat dan apakah Ibu ada melakukan hal-hal yang ya katakanlah gagasan-gagasan atau program yang Ibu terlibat dan Ibu sendiri yang menggagas terkait dengan kondisi COVID sekarang ini, Bu? Ya. Nah, terus terang memang tidak terlalu, kita itu sangat terbatas dengan kondisi COVID ini. Yang pertama tidak bisa bertemu langsung. Kemudian yang kedua itu juga kalau kita lewat Zoom, sekarang itu kan model Zoom, belum tentu mereka itu mempunyai perangkatnya. Jadi pelan-pelan kita mengadakan edukasi itu lewat Zoom. Ya pertama kali itu memang susah sekali, ada ibu-ibu pegang internet juga enggak, pegang laptop juga enggak. Kita ajari bagaimana cara ikut Zoom pakai HP. Tetapi banyak juga yang tidak mempunyai wifi di rumahnya, sehingga ya agak kesulitan juga. Nah, jadi kita bersama-sama dengan ibu-ibu Aisyah itu mengadakan yang edukasi, sosialisasi, apa sih itu COVID, bagaimana menghindari, bagaimana kita meningkatkan imunitas kita. Nah, kemudian juga ada program bersama Aisyah untuk ketahanan keluarga. Untuk ketahanan keluarga tadinya dari Aisyah itu membuat bingkisan-bingkisan untuk keluarga-keluarga yang terdampak oleh COVID itu. Akan tetapi kekuatan kita seberapa sih? Kalau selalu harus memberi kan tidak bisa. Sekarang diedukasi lagi, cobalah kita menanam sesuatu. Banyak yang tidak mempunyai tanah, tetapi kita bisa melalui lewat pot, ditanam dengan tanaman-tanaman, sayuran-sayuran, dan kita bekerja sama saat itu dengan lembaga lingkungan hidup, kemudian dengan majelis ekonomi untuk pengadaan bibit-bibitnya. Jadi kita mengedukasi ibu-ibu lagi supaya bisa mengajarkan ke sekitarnya bagaimana menanam sayuran di dalam pot, bagaimana memanfaatkan
kolam atau apa untuk memelihara ikan sehingga terpenuhi kebutuhan paling tidak lumayan untuk membantu gizi keluarga. Nah itu seperti itu yang bisa kita ajarkan kepada ibu-ibu karena keterbatasan untuk tatap muka, keterbatasan untuk bertemu dan sebagainya. Sejauh itu Bu syiar yang diterangkan. Baik. Kira-kira agenda bidang Ibu masih di bidang kesehatan ya Bu ya di PP Aisyah ya, ketua koordinator ya? Iya, koordinator bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup, iya. Nah, kira-kira program Aisyah terkait kesehatan sekarang apa aja Bu? Itu programnya yang pertama. Itu untuk menyusun suatu program secara nasional, kita juga harus melihat program nasional dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini guideline-nya itu kan SDGs itu ya. SDGs sehingga kita mengikuti itu. Yang pertama menurunkan angka kematian ibu. Kemudian meningkatkan cakupan imunisasi. Kemudian gizi stunting itu ya, meningkatkan gizi karena di Indonesia saat ini angka stuntingnya itu sangat tinggi. Jadi angka stuntingnya itu sampai 27% dari jumlah seluruh balita. Nah ini sangat tinggi. WHO itu menyarankan di bawah 20%. Dan Indonesia mencanangkan tahun 2024 itu hanya angka stunting turun 11%. Nah ini kalau pemerintah sendiri kan tidak bisa melaksanakan sehingga organisasi-organisasi organisasi juga di dalamnya Aisyah yang mempunyai majelis kesehatan, mempunyai program juga di dalam program untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan gizi masyarakat. Itu yang kita laksanakan itu adalah melewat gerakan Aisyah Sehat, GRASS, gerakan Aisyah Sehat. Itu kita ajarkan kepada ibu-ibu, edukasi kepada ibu-ibu mengenai gizi, bagaimana membuat makanan-makanan yang murah dan ekonomis, makanan yang sehat dan ekonomis. Kemudian buku-buku panduan yang bisa dipakai oleh kader-kader untuk memberikan sosialisasi kepada ranting, cabang, dan masyarakat luas. Kemudian tadi gerakan menanam pohon beserta lembaga lingkungan hidup yang mempunyai program itu. Di samping itu juga tetap ada program menurunkan angka kematian ibu dengan meningkatkan cakupan dari keluarga berencana. Karena dengan adanya COVID, kemudian ada lockdown atau PSBB ya. PSBB itu jadi banyak yang di rumah sehingga angka kelahiran juga meningkat. Nah, di situ juga Aisyah berperan dalam edukasi bagaimana untuk tetap melaksanakan keluarga berencana dalam situasi yang demikian. Jadi sebetulnya masih banyak lagi. Ini yang terakhir kita membuat rumah sehat ibu dan anak. Percontohannya ada di Bantar Gebang, di mana ibu-ibu juga kita edukasi dengan bisa menyediakan makanan sehat dan ekonomis untuk keluarganya. Juga di situ ada penyuluhan kesehatan, kemudian juga ada penyuluhan mengenai keluarga berencana. Jadi ini pilot project kemudian diikuti oleh daerah-daerah, diikuti oleh beberapa wilayah yang kebetulan mereka itu bisa aktif ya, di dalam program ini. Kemudian untuk sekolahan untuk anak-anak itu juga kita melalui sekolah PHBS ya, program hidup sehat.
untuk anak-anak sekolah. Di situ kita ajari bagaimana harus selalu mencuci tangan, kemudian kebersihan dan sebagainya, kebersihan diri, kebersihan lingkungannya. Bagaimana pentingnya di dalam situasi kondisi ini tetap memakai masker untuk anak-anak yang sudah bersekolah yang tatap muka, juga untuk keluarga-keluarga, untuk ibu-ibu ya, mereka harus tetap menjaga protokol kesehatan kalau keluar rumah. Itu antara lain yang kita kerjakan. Baik Ibu, cukup banyak juga ya program-program Aisyah saat ini, dan saya juga karena dulu sempat terlibat di MKS sedikit banyak ya memang mengikuti, malah salah satunya sempat penanggulangan TB ya Bu ya. Ya betul, penanggulangan TB itu juga masih. Nah, sekarang kita tidak ikut di dalam Global Fund karena oleh pimpinan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah selesai dulu program itu dengan Global Fund pada tahun 2020, tapi kita lanjutkan dan kita padukan dengan program-program. Ya, baik. Ibu, tadi saya ingin menggarisbawahi ada beberapa terkait kesehatan anak yang juga tidak hanya di keluarga tapi juga di sekolah. Nah, kalau dari keluarga sendiri, idealnya bagaimana peran keluarga itu membentuk atau menjaga sehingga anak itu sadar akan menjaga kesehatan, karena kesehatan ini kan sebenarnya mulai dari kecil ya Bu ya. Jadi pola yang dibiasakan dari kecil itu pada akhirnya itu menjadi kebiasaan sampai hingga dewasa dan tuanya gitu. Nah, bagaimana peran keluarga dalam hal menjaga kesehatan ini Bu, menurut Ibu? Terima kasih Bu Siat. Jadi ini terkait dengan keluarga sakinah, di mana keluarga sakinah itu peran ibu amat sangat penting sebagai pendidik utama dan pendidik yang utama dan pertama di dalam rumah tangga. Maka sebagai seorang ibu, dia mempunyai peran kalau di dalam rumah tangga itu bahwa dia harus menjaga kesehatan seluruh keluarga. Dengan cara apa? Paling mudah itu adalah menjaga gizi keluarga. Untuk keluarga harus mendapatkan gizi yang seimbang untuk mereka, untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu tidak akan terjadi malnutrition atau overnutrition. Jadi gizi yang seimbang bagi anak itu kita ajarkan kepada ibu-ibu. Bagaimana mereka menyiapkan isi piringku. Gitu. Jadi selalu isi piring itu seimbang. Ada proteinnya, kemudian ada sayurannya, kemudian ada dari glukosanya, zat nasinya, kemudian ada buah-buahannya. Jadi itu semuanya seimbang, sehingga dengan gizi yang baik akan tumbuh menjadi anak yang baik dan cerdas, insya Allah. Kemudian juga untuk ibunya sendiri, bagaimana dia menjaga dirinya sendiri sehingga tidak terlalu sering. Kalau melahirkan boleh, ya. Kalau di dalam Muhammadiyah itu kan perencanaan keluarga, bukan keluarga berencana. Cukup anak dua cukup, tidak. Di Muhammadiyah tidak begitu, tapi perencanaan keluarga. Jadi melahirkannya itu berjarak itu minimal 3 tahun, minimal ya, lebih itu lebih boleh, sehingga cukup kasih sayangnya untuk seorang anak sehingga baru melahirkan lagi. Kemudian juga kebersihan pangan, kebersihan semuanya itu adalah diajarkan oleh ibunya, sehingga yang kita didik itu adalah ibu, laki-laki itu adalah ibu. Semua program-program kita itu ditujukan kepada ibu sehingga ibu bisa menerapkannya di dalam keluarga. Pendidikan juga begitu, ibu adalah pendidik utama dan pertama, sehingga bagaimana seorang ibu itu mendidik anaknya dari bangun tidur sampai akan tidur lagi. Peran Bapak bagaimana? Nah, peran Bapak itu seperti di dalam surat An-Nisa ya, ayat 34. Bapak itu punya peran juga dalam surat Al-Baqarah
mencari nafkah untuk keluarga, mencukupi. Ibu-ibunya apa enggak boleh bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, boleh, tetapi dengan bermusyawarah antara bapak dan ibu, dan tidak meninggalkan peran dia sebagai ibu pendidik utama dan pertama di dalam rumah tangga. Bapak bagaimana? Menyediakan fasilitasnya untuk ibu. Kalau ibu bekerja, siapa nanti dipastikan bahwa ada anak yang menjaga selama ibu bekerja di luar. Nah, itulah, jadi harus ada keseimbangan antara bapak dengan ibu di dalam pengasuhan anak di dalam keluarga. Bukan hanya semuanya peran ibu semuanya, tidak. Pasti harus ada keseimbangan. Ya, ini ideal sekali ya Bu ya. Jadi memang peran ibu, bapak, dan mungkin kakak-kakaknya kalau dia anak yang lebih kecil gitu, atau peran neneknya, kakeknya juga pasti ada peran-peran juga, karena kadang-kadang kalau udah kakek nenek itu kan sangat memanjakan gitu ya Bu ya. Jadi kesehatannya itu lebih pada menyenangkan cucu gitu. Nah, izin nih Bu, kalau ini kan luar biasa ya, saya sedikit banyak paham juga lah aktivitas Ibu, tidak hanya di sekitaran Jakarta, tapi juga kadang-kadang keluar daerah. Bagaimana ini peran suami, anak, keluarga lah dalam mendukung aktivitas, seluruh aktivitas yang Ibu lakukan? Ini kepo juga kita nih Bu. Pasti ada dapat dukungan yang luar biasa nih dari suami, dari anak-anak. Boleh cerita sedikit Bu? Terima kasih Bu Siar. Jadi alhamdulillah, saya itu mempunyai suami yang dulu itu sama-sama aktivis. Dulu di aktivis di HMI. Jadi paling tidak itu mengerti ya bagaimana mempunyai seorang istri yang aktivis. Dan kebetulan pemahaman agamanya juga baik. Ya seperti saya katakan tadi, saya boleh kemana-mana, tetapi yang di rumah harus tetap mereka itu terjaga, terlindungi. Bagaimana? Nah itu adalah peran suami yang harus memberikan fasilitas untuk saya. Nah saat itulah ada pembantu di rumah, dan kebetulan neneknya itu ada di rumah. Jadi saya jauh lebih tenang. Ada pembantu, ada nenek, suami yang mengizinkan. Jadi tidak ada masalah saat itu untuk saya. Saya sangat beruntung ya dengan situasi saya yang begitu. Maka memang kalau menikah itu harus ada, ya katakanlah perjanjian nikah sebelumnya, bahwa saya nanti aktif di rumah, nanti bagaimana. Jadi tidak boleh semena-mena. Nah, inilah yang kadang-kadang ya di masyarakat itu ada yang salah menafsirkan surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin dari wanita. Nah, pemimpin, konotasi pemimpin itu mesti ada atasan, ada bawahan. Tapi qawwam itu sebetulnya adalah kesejajaran, memimpin, mengayomi, mendidik, kemudian mengarahkan. Jadi lebih tepat ke arah mengayomi. Nah itulah kayaknya seperti itu lebih tepat. Dan digabungkan dengan surat Al-Baqarah bahwa fungsi wanita itu adalah melahirkan, menyusui kalau dia sudah punya anak. Nah suaminya apa? Menyediakan fasilitasnya. Inilah yang saya rasakan, bahwa karena di rumah disediakan fasilitas itu, saya tetap bisa keluar rumah walaupun tetap dengan arahan dari suami. Itu peran dari suami, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain juga begitu ya, Mbak Syar, kemudian Mbak Neni. Alhamdulillah, iya. Terima kasih Bu. Ini mungkin sebelum terakhir dari saya, barangkali ada dari teman-teman yang lain ingin bertanya dari sepanjang cerita Ibu Atika, ada yang ingin lebih dalam lagi barangkali, silakan. Kak Isna, siapa ini? Kak Ramla. Ini Kang Tito ini tim buku kita Ibu. Oh gitu. Ya, Kang Tito tadi menjemput anak ya Kang. Udah dari
Nah, itu. Udah hampir semua terjawab, Kang. Iya, iya. Dari teman. Silakan, Kang. Nggak tahu sudah ditanyakan atau belum, tapi saya menarik itu ini Bu, yang campaign yang saya lihat kalau di Muhammadiyah itu kampanye anti rokok begitu Bu ya. Belum. Ini yang itu merokok ya? Enggak Bu, saya nggak merokok Bu. Kalau saya mah nggak ngerokok, saya malah ngerokok mah bagi saya ngabisin duit gitu. Nah jadi kan menariknya kan salah satu pilar kampanye anti rokok itu kan Muhammadiyah Ibu di Indonesia, karena empat jelas dia pro rokok gitu. Nah itu Ibu bisa ceritakan, terus dikaitkan ke keluarga, kan banyak kan keluarga itu kan penghasilannya justru oleh bapak itu dihabiskan buat merokok ya, terutama di kelas menengah bawah. Gimana Bu kalau melihat keterlibatan Ibu atau seperti apa? Seperti apa sih Bu kalau melihat? Iya, kalau sebetulnya ya merokok dari sisi kesehatan, kalau kita orang kesehatan. Jadi kita harus mengkampanyekannya dari sisi kesehatan juga untuk menyadarkan para bapak-bapak itu diperlihatkan bahwa dari sebatang rokok yang isinya tembakau itu adalah isinya berbagai macam zat, antara lain zat toksin dan sebagainya, itu bisa membahayakan ditanya nonton ke Jogja tuh. Oh, yang dari Jawa Tengah. Sorry banget aku salah lihat aja. Bocor ini. Apa Mbak? Bocor, suaranya bocor. Ya maaf Bu, bocor Bu. Silakan Bu, silakan. Ya. Nah, ini terjadi di keluarga saya. Bapak saya itu perokok. Ya biasa kalau orang pesantren itu nggak ada yang nggak merokok ya. Bapak saya itu perokok juga dan akhirnya meninggal karena kanker. Alhamdulillah walaupun bapak saya perokok, itu putranya yang laki-laki itu nggak ada yang perokok kecuali kakak saya yang paling besar. Itu juga karena beliau itu dulu di pesantren, jadi ikutan teman-temannya merokok sampai sulit. Akhirnya sampai terkena jantung baru merokok. Nah ini maka kita di Aisyah di Muhammadiyah mengkampanyekan rokok itu dari sisi kesehatan juga. Karena rokok itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan sekitarnya. Karena asap yang terhisap oleh sekelilingnya itu menjadi lebih berbahaya. Karena yang merokok itu kan mengeluarkan asap ke sana kemari, tapi dia nggak menghirup asapnya. Yang menghirup asapnya itu yang lain-lain. Jadi kalau kita mengkampanyekan untuk anti rokok, kita itu harus juga mencontohkan bahwa akibatnya itu begini dan begini. Ya mudah-mudahan pada sadar ya dari sisi kesehatan. Karena memang susah sekali untuk berhenti merokok. Berhenti merokok itu seperti diet. Diet itu harus kuat. Ada dorongan dari dalam untuk berhenti merokok baru bisa. Seperti juga diet itu juga begitu. Jadi dari sisi kesehatan lebih. Ya alhamdulillah kalau di Muhammadiyah ada kesadaran itu. Sehingga waktu itu yang pertama apa? Rumah sakit tidak boleh, rumah sakit itu harus bebas dari asap rokok. Yang kedua sebetulnya kantor PP Muhammadiyah, akan tetapi ternyata dari pimpinan pusat Muhammadiyahnya sendiri ada yang merokok. Jadi kita kampanyekan gitu tapi kurang berhasil ya. Kemudian juga dari perguruan tinggi, waktu itu sudah dikampanyekan bahwa perguruan tinggi juga harus bebas dari asap rokok. Ya ini keberhasilannya belum 100%, tapi sudah lumayan bahwa kita tidak melihat asap rokok atau puntung yang bertebaran di mana-mana. Paling tidak yang mau merokok itu malu. Itu Pak Tito. Terima kasih Bu. Ya, jadi keterlibatannya sangat aktif, jadi programnya juga sangat aktif, terkait juga di perguruan tinggi tadi. Memang agak sulit sih, bapak saya juga merokok baru berhenti ketika umur sudah 70-an karena gangguan paru-paru juga.
Itu ada juga sih yang tadi Punten menarik juga terkait ini Bu. Kalau sekarang itu kan ada dua isu utama terkait gizi ya Bu. Yang satu di menengah bawah itu lebih fokus ke stunting, kekurangan gizi. Tapi di kelas menengah atas itu kan ada namanya obesitas ya, obesitas anak. Nah itu kan sebenarnya sekarang ada perubahan budaya ya Bu ya, pragmatisme sekarang itu kan ibu rumah tangga karena mungkin bekerja, ada aktivitas itu dia sekarang sudah apalagi dengan adanya Grab, Gojek begitu kan sebenarnya mempermudah ibu untuk menyediakan makan begitu. Nah itu gimana kalau melihat perubahan pola bahwa sekarang lebih ke praktis, kalau ibu tadi kan piring harus semuanya harus ada, kalau sekarang mungkin di perkotaan itu dia menyerahkan itu ke di luar rumah begitu Bu. Betul sekali Bapak Dito, ini menjadi keprihatinan kita semua bahwa peran ibu sekarang digantikan oleh peran catering, peran GoFood, GrabFood dan sebagainya. Anak-anak lebih mudah mereka pesan dari luar. Nah ini siapa yang harus bertanggung jawab? Ini saya rasa yang bertanggung jawab itu masyarakat. Kalau dalam rumah tangga siapa? Ya bapak dan ibu. Bagaimana kembali peran ibu untuk memasak di rumah dan menyediakan. Saya rasa ini kalau ibu-ibu rumah tangga yang ya ada baiknya kalau setiap hari memasak. Untuk ibu-ibu yang bekerja itu sebaiknya juga jangan 100% menyerahkan anak-anaknya untuk pesan makanan lewat itu ya, yang catering luar itu GoFood dan sebagainya. Karena yang mereka sediakan biasanya makanan-makanan yang berkalori tinggi. Kemudian banyak juga yang mengandung vaksin yang itu sangat berbahaya sebetulnya untuk kesehatan dan bisa menyebabkan obesitas. Ini marilah kita mulai dari diri kita sendiri, dari ifdah binafsik dari bapak keluarga kita sendiri. Ya sekali-sekali boleh pesan gitu ya, tapi usahakan untuk tetap memasak, karena sekali anak itu senang dengan makanan yang di luar, dia tidak akan menghargai lagi makanan yang ada di rumah. Itu ibu-ibu Aisyah harus cerdas, bapak-bapak Muhammadiyah juga harus cerdas, bahwa makanan yang di rumah itu adalah lebih baik daripada makanan-makanan yang asalnya dari luar sana. Nah, kita mulai Pak Tito ya dari diri kita sendiri, dari istri kita. Ya. Sudah, Teh? Mungkin ada tambahan dari yang lain. Iya, mungkin dari saya Kang Tito, saya lanjut sedikit sebelum saya turun sebentar. Ibu, kalau dilihat kan sepertinya perjalanan Ibu terkesan mulus-mulus saja nih Bu, di dalam kegiatan di Aisyah maupun di luar Aisyah. Sebenarnya Ibu punya tantangan tersendiri nggak sih Bu dalam menjalani aktivitas di Aisyah maupun di luar Aisyah? Boleh di-share Bu? Itu waktu saya menjadi karyawan di rumah sakit. Itu tantangannya itu sebetulnya malah dari dalam rumah sakit sendiri, dari teman-teman, dari kuliah-kuliah dan juga dari direktur. Untung sekali pas saya banyak kegiatan Aisyah itu direkturnya adalah aktivis Muhammadiyah, almarhum Dr. Sugiat, almarhum Dr. Kusnadi, almarhum Pak Subhi Abdul Qadir. Tapi ya mohon maaf, setelah direkturnya itu bukan dari kalangan Muhammadiyah, itu agak tersendat. Jadi selalu agak dibatasi dengan gini, kamu kan karyawan rumah sakit Islam. Jadi kalau kegiatannya di luar yang ada kaitannya dengan organisasi itu berarti mengurangi jam kerja, sehingga saya harus menggantinya di jam yang lain. Nah, itu yang kita sayangkan. Makanya selalu kita himbau kepada pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Aisyah untuk menjadi direktur, kemudian untuk menjadi direktur di rumah sakit
ataupun di perguruan tinggi Muhammadiyah, mereka yang mempunyai visi dan misi Muhammadiyah, sehingga kegiatan kita di luar itu adalah sama dengan kegiatan kita di dalam rumah sakit, sama-sama untuk syiar dari rumah sakit dan syiar dari Muhammadiyah itu sendiri. Jadi dulu tantangannya dari teman itu, dari yang halangannya dari teman. Tapi ya bagaimana kalau kita harus berbaik-baik dengan mereka dan kita tidak bisa melawan atasan. Ya alhamdulillah selama itu tidak begitu tantangannya tidak sehebat kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu itu bekerja di luar rumah sakit, di luar fasilitas amal usaha kesehatan yang bukan milik Muhammadiyah. Tentu tantangannya jauh lebih besar sebagai ASN atau guru di rumah sakit yang di perguruan yang lain. Jadi alhamdulillah mulus saja Mbak Syiar, ya cuma sedikit aja mungkin dari teman-teman tadi. Makasih Mbak Syiar. Kalau dari dalam rumah insya Allah tidak, karena kebetulan suami itu ya aktivis, jadi mengerti ya mengenai kesulitan, mengenai kegiatan untuk umat, kemaslahatan umat. Selama itu untuk kemaslahatan umat itu tidak ada masalah, dan selama di rumah itu tidak terbengkalai juga tidak masalah untuk suami. Pak Syiar kemana ya? Ibu, Dokter Atika. Iya, saya mohon maaf masih on cam. Saya mohon maaf terlambat, tapi saya itu memori Dokter Atika itu luar biasa. Sejak saya masih mahasiswa tahun 91, saya pernah diajak ke Wisma Sirot. Itu luar biasa. Dokter Atika dan Prof. Masito itu luar biasa. Memori yang ada dalam memori saya itu perempuan yang tangguh, yang tanggap dan tanggun. Mungkin pertanyaan saya sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Cuman saya belum dengar bagaimana Dokter Atika ini mempersiapkan kader, mempersiapkan penerus yang seperti saya lihat Dokter Atika itu, bagaimana mempersiapkannya. Terima kasih Dokter. Terima kasih pertanyaannya Ibu Umi. Ibu atau Mbak Umi ya? Mbak Umi. Saya tuh ya Mbak biar mudah. Terima kasih, ini pertanyaan berat dan pertanyaan hampir untuk semua aktivis Asia sekarang. Bagaimana mempersiapkan kader-kader. Nah itu selalu ya Mbak Umi, caranya itu begini, kita itu mengajak teman-teman itu, teman sejawat, mengajak yang lain itu untuk bersama-sama aktif di Aisyah, mengajak adik-adik kita untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan Aisyah. Saya itu ingat pesannya dari Pak AR bahwa untuk untuk giat di organisasi itu harus dengan caranya apa? Disenang-senangkan. Nah, kalau begitu diajak aktif di Aisyah, dikasih program ini, mau jalan program itu, mungkin mereka mundur. Jadi mesti disenang-senangkan. Jadi kalau kita ada kegiatan-kegiatan, mereka ikut sertakan, biar melihat, kemudian biar mereka itu merasakan, oh begini loh ada kegiatannya, sehingga mereka itu tertarik untuk bergabung. Jadi pokoknya harus disenang-senangkan dulu, jangan sampai diajak rapat yang berat-berat, kemudian nanti di situ ada perdebatan, ada itu, nanti mereka mundur. Jadi awalnya harus bersenang-senang dulu, kemudian baru pelan-pelan mereka diikutsertakan dalam kegiatan yang agak lebih serius gitu. Nah itu cara kami, dan ini ada ya agak berhasil juga. Kita mengajak teman-teman, akhirnya setelah teman-teman tahu, oh begini toh Aisyah,
oh begini di Muhammadiyah. Jadi mereka itu lebih tertarik. Sekarang jauh lebih banyak itu yang anak-anak muda, dokter-dokter yang mau berkiprah, malah mereka menanyakan gimana ya caranya saya bisa aktif di Aisyah. Nah ini tantangan untuk ibu-ibu semua. Soalnya mereka itu kadang ingin aktif di Aisyah, ikut dalam kegiatan Aisyah, tapi tidak tahu caranya dan harus kemana. Nah itu tantangan juga semuanya itu untuk kita. Saya rasa itu murni. Ya, terima kasih dokter. Ada Mbak Umi. Ada lagi yang mau nanya? Izin. Ini siapa nih moderatornya? Mbak Umi. Saya nih mau nanya nih. Aduh, maaf, sebentar. Mbak Umi terusin dulu. Ya, alhamdulillah. Mbak Umi sekarang di mana ini? Saya di UIN Ciputat, dokter. Mohon doanya masih menyelesaikan untuk disertasi ini. Alhamdulillah, luar biasa. Saya di Majelis Hukum. Bersama-sama dengan Mbak Arofah ya? Mbak ya, sama Bu Atiatul Ulia, ya dokter. Nah itu juga kan luar biasa itu, wanita-wanita luar biasa. Iya. Kalau saya itu untuk menyiapkan kader ini kok rasanya beda. Dulu saya dicemplungkan, istilahnya saya lihat ibu saya menggunakan kebaya Aisyah. Kemudian saya di sini, oh itu kebaya Aisyah, oh di sini pusatnya. Nah saya mencari. Tapi kok untuk anak ini belum bisa seperti itu, dokter. Betul. Iya. Itu memang beda ya, setiap caranya berbeda. Kayaknya kalau di Jogja, ini dari Jogja ya, di Jogja itu lebih mudah karena kegiatan banyak. Yang namanya pelang papan nama ranting PDA itu bisa ditemukan di mana-mana. Di Jakarta kan susah untuk mencari itu. Sama seperti adik saya ada di Banjarmasin waktu itu. Saya sudah titipkan ke ibu-ibu PDA, PWA di sana bahwa adik saya pengen aktif di Aisyah. Di Kendari waktu itu. Sampai suaminya tugas nggak pernah dihubungi lagi. Nggak pernah dihubungi, cuma sekali aja. Setelah itu nggak pernah diajak-ajak. Padahal senang kalau diajak gitu. Ya itu disenang-senangkan dulu. Oh ada bakti sosial, diajak. Ibu-ibu kan senang gitu. Ada bakti sosial, diajak, menyiapkan ini, menyiapkan itu. Nah malahan kalau misalnya ibu-ibu yang berpotensi, dia mencari bekal untuk bakti sosialnya. Nah itulah Ibu Umi, kita sama-sama menyadari bahwa mengkader itu tidak mudah. Mengkader itu tidak mudah. Anak sendiri juga susah. Alhamdulillah kita ada perguruan tinggi, ada rumah sakit, itu relatif lebih mudah daripada yang tidak mempunyai amal usaha untuk kaderisasi. Alhamdulillah penerusnya berarti nanti. Ya. Ya, alhamdulillah Ibu. Udah 1 jam kurang lebih ya Bu ya kita berdiskusi, mendengarkan cerita-cerita yang menarik dari Ibu. Masih ada dari teman-teman lain, Kang Tito barangkali? Teneni kali. Oh dari Teneni. Teneni tadi mau nanya. Iya, maaf. Oh iya, silakan. Ini biasalah urusan Aisyah rempong nih. Baik, Dokter Atika dari tadi mengasihkan sekali dan yang ada 2 hal. Yang pertama terkait
terkait rumah sakit rumah sehat ini kan memang itu sangat potensial sekali ya, karena nanti itu akan ada berbagai aktivitas di situ begitu. Selain kesehatan tentu saja juga ada edukasi begitu. Jadi seperti akan menjadi home base-nya dakwah Aisyah begitu Bu ya. Itu saya kira itu sangat strategis karena memang saat ini secara nasional memang pimpinan pusat Aisyah sedang melakukan program dakwah komunitas Bu, yang mungkin sudah didengar bahwa kita akan bergandengan dengan majelis lain akan memerangi kekerasan terhadap perempuan dan juga terkait kesehatan dan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Saya kira itu program yang bisa kita kawinkan gitu dengan majelis lain. Itu yang pertama. Sangat brilian gitu adanya ide ini. Lalu yang kedua, Ibu dari tadi itu saya dengarkan Ibu ada mungkin ini kita nih generasi muda Aisyah semua nih Bu, ada nggak hal-hal yang Ibu pesankan betul kepada kita begitu, kepada generasi muda Aisyah ini, ada hal yang bisa kita pegang, apa sih kira-kira kiat Ibu tuh kemudian itu menjadi pesan yang bisa kita lanjutkan gitu, kiat Ibu dalam beraisyah, lalu kira-kira semacam moto lah gitu, moto hidup yang nanti kita bisa teruskan gitu. Thank you, terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Lani. Jadi begini ya, kalau kita sudah berniat berazam aktif di Aisyah, maka kita harus berkomitmen dan fokus. Berkomitmen itu artinya adalah misalnya harus mengadakan waktu tertentu untuk ya aktif itu, misalnya ada rapat, tidak bisa kita mengelak, saya nggak bisa datang karena ini. Coba pokoknya harus ada waktu untuk rapat, untuk berkumpul, untuk membicarakan program dan sebagainya. Gitu. Saya yakin kalau kita sudah berazam, itu Allah akan memberi jalan. Untuk saya lihat di ibu-ibu muda dari NA, saya itu kagum juga dengan mereka, bahwa pada waktu mereka sudah berazam gitu, kadang-kadang membawa anak, membawa bayinya, itu enggak masalah. Itu sebetulnya sebagian dari azam mereka ya, komitmen mereka. Dan yang selalu menjadi ini ya, moto dari diri saya, bahwa selain dari Bapak tadi al-Islam ya'lu alai, jadi semuanya itu li'ilah li kalimatillah, bahwa kita selalu mengharapkan ridho Allah. Mantan surullah yang surkum wa thabit aqdamakum. Itu selalu Allah akan menolong kita kalau kita menolong agama Allah. Nah, keaktifan kita di Aisyah, di NA dan sebagainya, karena kita itu untuk untuk iman ya. Jadi selalu saya kaitkan dengan itu, nanti Allah akan menolong saya. Dengan kehilangan waktu saya, mungkin saya nggak bisa praktek seperti yang teman-teman itu, tapi Allah nanti akan menggantinya dari sisi yang lain. Yaitu mantan surullah yang surkum wahobit aqdamakum. Siapa yang menolong Allah, maka Allah akan menolongnya dan menegakkan dirinya. Iya, itu Mbak mungkin moto yang bisa ditangkap. Ya, Teh Neni, ada lagi Teh? Dari Tananya cukup, mungkin Kang Tito atau yang lain itu ada NA tuh, siapa tuh tadi tuh Rizmi? Udah nanya? Udah Teh. Oh, oke. Siap. Cukup, ya. Dari Tananya udah cukup, mungkin nanti ini aja Bu Atika, yang foto mungkin nanti satu bisa kita akan melakukan sesi foto ke Ibu sebentar aja Bu, untuk di foto di dalam buku, begitu aja sih Bu. Ini intinya sih, kalau wawancara udah cukup ya Kang Tito ya, share gitu. Nanti kita minta waktu Ibu lagi untuk nanti yang menemui satu orang aja, biar kita kasih APD aja Bu, bajunya Bu. Matur nuwun Bu, sehat. Terakhir deh dari siapa?
penasaran, Ibu bisa menjaga wajah tetap cerah, Nah, ya tetap terlihat. Nah, itu kan tetap glowing gitu loh, Bu. Cara kita ini usianya berapa ya sekarang? Mohon resepnya. Mau menuju 74. Oh, subhanallah, barokallah. Nah, subhanallah. Nggak ada perut, nggak ada ini gimana tuh, Bu? Pertama saya ngelihat di Wisma Silat ya seperti ini. Nanti sesi foto bareng ya, biar kelihatan glowingnya Ibu. Nanti sesi foto bareng siap. Iya. Saya itu nggak pernah ke salon ya, nggak pakai yang macam-macam juga, enggak. Jadi alamiah saja barangkali ya. Ini menyebabkan awet kulit saya ini. Ini Ibu yang nge-freeze ya? Ingat wajahnya Mbak lagi, ingat wajahnya si Ar lagi, ingat wajahnya lagi Mbak Eni ya, Mbak Neni. Ya Mbak Neni juga awet muda seperti itu. Saya pikir masih di atas 17 sedikit loh Mbak Neni itu. Sebenarnya Kak Umi juga awet muda loh, Bu. Itu Kak Umi itu anaknya juga udah gede-gede banget, tapi masih kayak ABG. Ya Allah nutupin lewat Zoom ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Atika M. Zaki Mars sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita belajar dan mendapatkan cerita-cerita yang menarik dan tentu inspiratif ya, bisa menjadi tambahan ilmu buat kita dan juga bisa menjadi acuan kita untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang, karena mungkin kalau Allah meridhoi umur panjang, tentu masih jauh perjalanan kita ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu, mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan aktivitas, dan ya Allah berkenan mempertemukan kita Ibu ya, dalam berbagai momen lah, karena udah lama sekali nggak ketemu. Terima kasih Mbak Sian, Mbak Neni. Terima kasih. Foto dulu ya Bu. Ya, Teh, di Zoom ini ya. Saya foto dulu. Kalau itu mana nih? Ini Mbak Isna. Ayo kita buka videonya Mbak Ramla Hashim. Monggo. Mbak Isna. Tadi ada orang Ternate, mana sih tadi? Jamilah nih. Kayaknya jaringannya. Ini Kak Ramla. Ya, Kak Ramla. Oke, senyum semua, senyum seperti biar kita semua bisa awet muda seperti Dokter Atika. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Terima kasih Dokter, terima kasih Mbak Sian. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Isna.